Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita sebab kita sudah ada di bulan ke-11, bulan November. Dan kita percaya semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Kita akan diberkati dengan perjamuan kudus, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah minggu pertama di bulan ke-11 ini akan membuka pintu keberhasilan, pintu kemurahan Tuhan, pintu berkat, pintu jawaban-jawaban dari setiap pergumulan yang sedang kita doakan selama ini. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hari ini Tuhan sebagai hari membuka bulan yang baru, bulan November. Kami mau namakan ini bulan kemenangan bagi GBI Sola Gracia, dan kami mau dibawa kepada kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan kemenangan-kemenangan yang akan kami raih di bulan ini. Biarlah firman yang akan disampaikan sebentar boleh menjadi pegangan dalam kami menapaki bulan yang baru. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kuasa, wibawa, otoritas Allah menyertai pelayanan hamba saat ini. Izinkan seluruh jemaat-Mu juga di rumah masing-masing Tuhan, yang tidak bisa datang beribadah di gereja, untuk bersekutu dengan kuasa kebenaran firman yang akan mengubahkan hidup seluruh jemaat-Mu, dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa yang akan menguatkan hidup jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di bulan November ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema warna-warni kehidupan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, Tuhan berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau, melukiskan seorang Elizabeth, melukiskan seorang Ibu Susi, seorang Pak Hendra, seorang Jeffrey, seorang Claudia, seorang Stephanie Gloria. Aku telah melukiskan Stephanie di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, maka saya percaya kita semua dilindungi. Kemanapun kita bergerak ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik di bulan yang ke-11 ini apa saja yang kita dapatkan ya. Sejak bulan Maret tanpa terasa, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sudah 8 bulan, mau 9 bulan kita ada di rumah ya, dan 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 di bulan Desember nanti. Tanpa kita sadari keadaan ini, keadaan yang penuh dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah kita temui sebelumnya di tahun-tahun sebelum tahun 2020. Kehidupan yang berubah total ya. Kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang diterapkan. Namun kabar baiknya adalah Tuhan ada di setiap perubahan yang kita hadapi. Saudara, apa yang dikatakan normal justru sebetulnya hal yang tidak normal, yang selama ini kita tidak terapkan dalam hidup kita. Justru itu sekarang yang diterapkan di era new normal ini. Tetapi saya mau katakan, kabar baiknya tadi, Tuhan ada di setiap perubahan-perubahan itu. Seperti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, demikian dibuat Tuhan atas saudara dan saya, Israel rohani, biji matanya Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita dibilang biji matanya Tuhan,
Kalau kita sebagai manusia sedang berjalan, ya, di tengah jalan, berjalan kaki maksud saya, di pinggir jalan, bukan di tengah jalan, di pinggir jalan, lalu ada angin, ada debu yang terangkat oleh angin. Bagian mana yang saudara akan lindungi? Tentu mata, bukan? Ya, sebab kalau mata ini kemasukan debu, ya kita tidak bisa melihat dan kita bisa terjatuh. Ya, kalau kita dibilang biji matanya Tuhan, berarti seperti manusia melindungi matanya untuk tidak kena debu, ya, sehingga tetap bisa fokus melihat segala sesuatu. Berarti saudara dan saya juga amat penting, seperti mata yang kita lindungi. Demikian saudara dan saya disebut biji matanya Tuhan. Berarti Tuhan betul-betul menjaga, memelihara saudara dan saya. Tuhan selalu ada. Alkitab telah mencatat bukti penyertaan Tuhan atas umat pilihannya, bangsa Israel, baik melewati warna-warni kehidupan, melewati musim-musim kehidupan, ya. Pada mulanya kita melihat kehidupan bangsa Israel yang berada di Mesir selama pemerintahan Yusuf yang terjaga baik, ya, karena Yusuf jadi perdana menteri, maka bangsa Israel terpelihara baik pada saat itu. Segala kebutuhan mereka sangat terjamin sampai kemudian keadaan berubah drastis. Musim yang baru tiba dan musim itu membawa Israel ke dalam perbudakan. Di tengah penderitaan itu datanglah secercah harapan akan kebebasan, ya, di eranya Musa yang dipelihara di istana Fir'aun. Dia membebaskan Israel dari perbudakan. Jadi selalu ada pertolongan Tuhan. Ketika kelaparan terjadi, Israel dilindungi karena apa? Karena Yusuf sebagai perdana menteri, mereka diberikan makanan cukup, ya, persediaan. Demikian juga ketika di eranya Musa, ketika Musa beranjak dewasa dan dia melihat bagaimana bangsanya diperbudak, akhirnya Musa membawa bangsanya keluar, walaupun saat itu Musa sudah ada di istana, ya. Nah, saudara, ketika mereka keluar, ya, secercah harapan keluar dari tanah perbudakan, mereka pun menuju ke negeri perjanjian. Namun ternyata untuk menuju ke sana mereka harus mengalami warna lagi, satu warna yang baru lagi, yaitu musim padang gurun. Ya, dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yaitu 40 tahun. Dan ketika tanah perjanjian telah terpampang di depan mata, tidak serta-merta mereka bisa tinggal dengan nyaman di sana. Mereka harus merebutnya melalui peperangan demi peperangan. Jadi kita melihat di eranya Yusuf, di eranya Musa, sampai generasi tua meninggal, ya, tinggal generasi muda yang bisa masuk ke negeri perjanjian. Tapi bukan serta-merta Joshua, Kaleb, generasi ini langsung masuk ke negeri perjanjian. Ada peperangan yang harus dihadapi, ya. Ada tembok-tembok yang harus diruntuhkan. Nah, tetapi kabar baiknya tadi saya selalu katakan, Tuhan ada di setiap musim kehidupan itu. Ada warna-warna seperti pelangi tersusun baik. Setiap warna menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Semua musim yang harus mereka jalani sangat panjang dan membutuhkan pengorbanan. Tapi lihatlah, Tuhan selalu ada di setiap musim itu. Setiap peristiwa yang mewarnai perjalanan umat Israel, selalu ada pembelaan Tuhan. Bahkan di saat yang sulit sekalipun, seperti keindahan pelangi. Di saat yang sangat sulit sekalipun, selalu ada pembelaan Tuhan. Dilukiskan warna-warni hidup itu. Peristiwa-peristiwa yang mewarnai hidup bangsa Israel seperti lengkung pelangi, ya. Ada berbagai warna di sana, ada hijau, jingga, ada merah muda, ada kuning, ya.
Ini berbicara bahwa Tuhan melihat sikap saudara dan saya ketika harus melewati pelangi kehidupan itu. Saudara, orang akan lupa saat melihat pelangi bahwa sebelum pelangi itu muncul ada mendung. Sebelum pelangi itu ada di angkasa, di awan, kita lihat melengkung bagus sekali warnanya. Orang lupa waktu melihat itu. Pelangi itu bisa terjadi karena sebelumnya ada mendung, ada awan gelap, bahkan hujan lebat. Tetapi memiliki hati yang berserah dan bersyukur, ya, maka bangsa Israel terlihat indah seperti pelangi. Orang Israel generasi muda, mereka hanya melihat bahwa mereka ada di negeri yang dijanjikan, yang banyak di dalamnya susu, madu, ya, sayuran yang begitu luar biasa, buah-buahan yang begitu luar biasa, lemak sapi yang tambun luar biasa di negeri perjanjian itu. Seperti indahnya pelangi, generasi melihat keindahan itu, menikmati semua kebaikan Tuhan, ya. Tetapi tadi saya katakan sebelum pelangi itu muncul, ada masa di seperti eranya Yusuf, keluar dari Yusuf, eranya Musa. Mereka di padang gurun, kesakitan, menderita, yang usia 70 tahun ke atas meninggal dunia. Lalu generasi Yosua, Kaleb menerobos masuk, dan itu bukan sekedar masuk, pintu gerbang dibuka lebar-lebar, tetapi mereka harus merebut pintu gerbang itu dari orang-orang yang menguasai negeri perjanjian. Bukankah itu dari satu warna kepada warna yang lain, dari satu musim kepada musim yang lain? Ada air mata, ada tangisan, ada kehilangan nyawa, baru nampak pelangi, ya. Marilah kita berpegang pada janji Tuhan dan belajar menaruh percaya kepada Tuhan atas apapun yang diizinkannya. Walaupun kita tidak dapat memahami keputusannya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ulangi lagi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayatnya yang ke-9. Saudara, buat saya, ya, secara pribadi, ketika membaca aku telah melukiskan engkau, aku telah melukiskan Elizabeth di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow, saudara, kalau bayangkan ini tangan Tuhan, nama saya ada di sini, ya. Kemanapun Tuhan bepergian, Tuhan akan buka tangan dan dia akan lihat nama kita di sana. Itulah perlindungan Tuhan. Kita ini orang yang biasa-biasa saja, tapi di tangan Tuhan ada Yusuf, di tangan Tuhan ada Musa, di tangan Tuhan ada Joshua, ada Kaleb, orang-orang hebat di generasinya. Dan saya mau katakan, hari ini engkau dan saya juga ada ditulis di telapak tangan Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Mungkin pernah saudara mendengar, ya, ada pemain basket terkenal. Siapa pemain basket terkenal yang saudara tahu? Hah? Siapa? Michael Jordan, ya. Bola basket itu dimanapun sama, warnanya orange, ya, bergaris hitam, dari karet dan lain sebagainya lah, ya, teksturnya. Dan semahal-mahalnya bola basket itu ada harga rata-rata, tidak mungkin melebihi dari harga rata-rata. Tetapi saudara, saya pernah lihat di YouTube ada satu bola basket yang dilelang dan jumlahnya kalau dirupiahkan sampai miliaran rupiah, hanya sebuah bola. Mengapa bola itu bisa mahal? Karena bola itu adalah bola basket yang selalu menemani Michael Jordan
berlatih basket. Kemanapun dia pergi selalu dibawa itu bola pribadi untuk dia berlatih, untuk dia bagaimana memasukkan ke ring bola basket, yang menemani dia sampai dia menjadi atlet yang sangat handal dan terkenal. Lalu di acara pelelangan untuk kemanusiaan, bola basket itu dikasih tanda tangan oleh yang memiliki Michael Jordan. Dia mengangkat bola basket di acara lelang itu, ya, menawarkan mulai dari harga sekian sampai harga tertinggi. Kenapa orang mau beli? Karena itu bola basket bukan sembarangan, bola basket yang selalu dipegang, dimainkan, bola basket pribadinya Michael Jordan. Saya mau katakan hari ini, kalau engkau dan saya ditulis di tangan Tuhan, berarti kemanapun Tuhan bepergian, dia genggam saudara, dia pegang saudara. Saudara adalah orang yang sangat berharga. Itu sebabnya dikatakan tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Artinya apa? Saudara bergerak kemanapun Tuhan memantau saudara. Tuhan ada dalam pergerakan, dalam aktivitasmu. Walaupun melewati musim Yusuf di Mesir, melewati pelarian keluar dari Mesir dengan Musa, pengintaian dengan Joshua dan Kaleb, ya, Tuhan ada di setiap warna-warna itu. Walaupun di tengah perjalanan ada kematian, ada duka, air mata, tangisan, tetapi setelah itu kita akan melihat lengkung warna-warni pelangi. Biarkan Tuhan mengizinkan semuanya terjadi di tahun 2020 ini. Banyak yang saudara dan saya hadapi yang belum pernah kita hadapi sama sekali, yaitu COVID-19, dan itu mengakibatkan banyak tatanan kehidupan berubah total. Kita menjadi orang-orang yang seperti orang di planet yang baru. Ya, kita belajar gaya hidup yang baru, pola pikir yang baru, pola kerja yang baru, pola mengatur uang yang baru, pola belanja yang baru, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sekolah studi dengan pola yang baru, dan kita tabrak sana, tabrak sini. Tetapi Tuhan katakan matanya melihat dimanapun kau berada. Tembokmu tetap di ruang mataku. Dia nggak biarkan saudara tabrak sana tabrak sini dengan tatanan kehidupan yang baru karena pengaruh dari COVID ini. Dan secerca harapan pelangi itu juga akan mewarnai hidup saudara dan saya sampai kita menutup tahun 2020. Jangan pernah putus asa. Seperti pelangi sehabis hujan. Nantikan pelangi. Ketika kita lihat pelangi, kita foto karena melengkung bagus, indah. Langit sudah cerah waktu pelangi itu muncul. Pergantian dari mendung ke atmosfer yang cerah. Di sana ada pelangi. Siapa yang tahu? Siapa yang ingat tadi sebelum pelangi itu muncul, hujan begitu besar, bahkan mungkin petir menyambar, bahkan awan gelap menakutkan. Tetapi setelahnya kita bisa melihat kemunculan pelangi mewarnai langit yang mendung tadi sirna, langit cerah disertai dengan pelangi. Siapkah saudara melihat pelangi itu? Siapkah saudara melewati proses warna-warna yang ditata Tuhan? Begitu indahnya. Saudara yang kekasih, mari kita berpegang pada janji Tuhan dan belajar menaruh percaya kepada Tuhan atas apapun yang diizinkannya. Walaupun kita tidak dapat memahami keputusannya, sekali lagi, walaupun kita tidak dapat memahami keputusannya. Karena Tuhan bilang seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak bisa menyelami jalan pikirannya Tuhan, tetapi kita bisa menyerah, ya, sehingga kita bisa larut masuk dalam jalan pikiran Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Bila kita menjalani setiap musim dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan,
serta mengerjakan bagian kita dengan tekun dan bersyukur kepada Tuhan, maka pada akhir musim kita akan menuai hasil dari latihan yang telah kita lalui, yaitu otot-otot iman kita. Seperti burung Raja Wali yang dilatih, ya. Otot-otot iman kita jadi kuat, dan yang terpenting adalah hubungan yang lebih intim dan kuat dengan Roh Kudus, sehingga kita pun siap untuk memasuki musim yang baru, apapun itu warnanya, apapun itu keadaannya, kita selalu siap. Pengkhotbah menulis dalam renungannya mengatakan demikian: akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Imani, aminkan. Tidak ada ending yang tidak baik bersama dengan Tuhan. Pasti akan happy ending. Yakinlah saudara, langit itu nampak setelah hujan reda, badai berhenti, awan gelap berlalu. Apa yang sedang menjadi awan gelap saudara sampai pada bulan yang baru ini? Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, tetap berserah pada Tuhan. Kita hanya boleh bisa menyerah pada kehendak Tuhan. Katakan, aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Bukankah namaku ada di telapak tangan, seperti bolanya Michael Jordan tadi. Bisa terjual mahal, karena itu bola atlet tingkat dunia. Ditanda tangani pemiliknya, dia dibawa, digenggam, dipeluk kemanapun Michael Jordan pergi berlatih, pergi bertanding. Sekali lagi, pastikan hari ini namamu ada di telapak tangan Tuhan. Maka engkau akan siap berjalan mengarungi musim-musim kehidupan, mengarungi warna-warni kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita akan masuk menerima perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sedang mengajar kami untuk berjalan bersama dengan Engkau, dituntun Engkau, sebab kami tahu ketika nama kami ada di telapak tangan-Mu Tuhan, artinya kami digenggam oleh Engkau kuat-kuat, dituntun oleh Engkau setiap harinya. Kami boleh melewati berbagai warna-warni kehidupan, musim kehidupan yang berganti-ganti, tapi sepanjang kami dalam genggaman tangan Kristus, kami percaya kami akan tetap kuat, kami tetap terlindungi sampai ke garis akhir yang Kau tetapkan. Izinkan kami hari ini juga dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Bapa, layakkan hamba selaku gembala untuk memimpin perjamuan kudus. Layakkan hamba menumpangkan tangan untuk wadah semua anggur hosti yang kami akan terima, yang jemaat sudah pegang di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, layakkan jemaat untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan hakikat dari perjamuan kudus ini boleh menguasai hidup kami, setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati lewat tubuh dan darah Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih, di warta jemaat saya menaruh tulisan seperti ini: mengubah malam ke pagi saja Tuhan mampu, apalagi cuma mengubah nasibmu. Menerbitkan mentari saja Dia bisa, apalagi hanya menerbitkan harapan di jiwamu. Jangan bosan berusaha dan berdoa. Dia yang paling berkuasa mengubah hidup dan masa depan kita. Kalau nyawanya saja diberikan untuk keselamatan kita, apalagi hanya untuk makan, minum, pakai, papan, sandang, dan lain sebagainya. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus akan menguatkan janji-janji Tuhan ini. Mari saudara yang kekasih, ini didasari dengan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23, bunyinya seperti ini: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mau angkat hosti ini di tangan kanan tinggi, tanda penghormatan kita kepada tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, aminkah bahwa tubuh Kristus yang utuh itu telah dihancurkan untuk kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus, dan dia menjadi kepala atas persekutuan kita. Bahwa tubuhnya yang utuh itu dihancurkan untuk kita diselamatkan, dan tubuhnya dihancurkan itu membawa kita diperdamaikan dengan kerajaan surga. Kita makan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, aminkan ketika tubuhnya yang utuh itu ditinju, dimahkotai duri, dipukul, ditendang, jatuh di jalan Via Dolorosa, dicambuk, ketika tangan kakinya dipaku dan lambungnya ditikam, dari sana keluar darah. Darah yang menyelamatkan saudara dan saya. Darah yang membebaskan kita dari kutuk belenggu dosa. Darah itu juga yang memerdekakan kita, yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga pada waktunya nanti. Darah ini juga yang melindungi keluar masuknya kita. Dan darah ini juga yang menyucikan, menyembuhkan darah yang sakit. Kita terima ini dengan penuh rasa syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan rasa hormat dan syukur. Terima kasih Tuhan. Nyatakan rasa syukur saudara kepada Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Ya lama sikarama takala rama sikarama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau melihat seluruh jemaatmu di rumah yang tidak datang ibadah di gereja. Engkau lihat mulai dari anak-anak kami, anak sekolah minggu, remaja Tuhan, orang-orang tua yang sudah tidak bisa datang ke gereja. Mari Bapa, lawatan Tuhan terjadi. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, bahwa kami berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya. Kami mau namakan bulan November adalah bulan kami taat, ketaatan terjadi. Bulan kami siap menghadapi apapun warna kehidupan yang Kau izinkan. Bulan kami makin takut akan Tuhan dan bergaul intim dengan Tuhan. Bulan di mana GBI Sola Gracia ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan pada hari ini. Kami mengucap syukur boleh berbuat bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan, mendukung kegiatan pekabaran Injil Diakonia. Ucapan syukur untuk bulan yang baru Tuhan. Apapun yang dipersembahkan dalam ibadah oleh jemaat-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung jemaat-Mu, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kandungan bagi yang ibu-ibu sedang masa menantikan kelahiran. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, kandungan, rajutan Tuhan, tenunan Tuhan pada setiap bulan yang dilalui dalam pembentukan anak-anak dalam kandungan ibunya. Tuhan kiranya memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan Yesus persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu boleh menguatkan kami yang saat ini masih dalam masa karantina pemulihan. Tuhan, Engkau juga memberkati pemulihan imun mereka sehingga bisa sembuh dan bisa kembali
ke rumah, kembali beribadah, kembali beraktivitas. Tuhan menolong semua yang sedang masukkan lamaran pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang dalam pembangunan rumah, Tuhan Engkau juga menolong kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan rumah mereka. Tuhan buka jalan. Terima kasih anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang kuliah. Tuhan juga memberkati. Pada akhirnya Tuhan, Engkau menolong juga Bapak yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Tuhan, berikan mereka juga makin takut akan Tuhan, bertumbuh ke arah sempurna seperti Engkau, ke arah Kristus Yesus Tuhan. Dan Bapak, kami berdoa buat kota kami Jayapura, kami berdoa untuk provinsi Papua, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Semua hal-hal yang sedang digumuli pemerintah pusat, daerah dan kota, Tuhan campur tangan para pemimpin negeri yang takut akan Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang diambil mendatangkan kebaikan bagi kami di Indonesia, di tanah Papua, juga di kota Jayapura. Dan pada akhirnya Bapa di surga, kami menyerahkan gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung, mulai dari pusat sinode, juga pengurus daerah, pengurus wilayah, dan gembala-gembala lokal, lawat gereja Bethel Indonesia, di mana kami bernaung, jemaat Sola Gracia dan jemaat lainnya. Biarlah kami bertumbuh menjadi gereja yang makin kudus, makin cemerlang di mata Tuhan, makin am di mata-Mu Bapa, di mata organisasi gereja lainnya, menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa di surga, kami bangga memiliki Engkau. Sekali lagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah kekuatan baru, hakikat dari ibadah yang kita kerjakan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa turun atas saudara dan saya, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas seluruh aktivitas kita. Kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai saudara dan saya dari hari ini, tiap-tiap waktu, sampai Maranatha. Haleluya. Amin.